Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kang Wawan dari RTLU Fish Farm Channel. Bagaimana teman-teman pecinta ikan hias kabarnya saat ini? Semoga semua dalam kondisi sehat walafiat. Baik teman-teman, untuk video kali ini saya ingin sharing, ingin membesarkan dan merawat anakan ikan killifish atau ikan guanteri red yang waktu pada video sebelumnya itu sudah saya tetaskan dan berhasil menetas, dan itu sudah saya hitung kemarin itu dari 10 pasang saya bagi dua kokopitnya, masing-masing kokopit itu 5 pasang. Nah ini saya tetaskan di 2 akuarium, dan setelah saya hitung kemarin 2 kokopit itu, satu kokopit itu ada anaknya sekitar 220, dan satunya lagi sekitar 200 ekor. Jadi total semua 10 pasang itu ada sekitar 400 ekor. Jadi cukup banyak ya artinya yang menetas. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan dari awal, yaitu mulai dari anakan-anakan yang berumur 1 hari. Baik teman-teman, ini anakan ikan killifish yang masih berumur 1 hari. Dia sudah bisa berenang. Nah ini sebaiknya memang anakan ikan killifish yang berumur 1 hari ini diusahakan kalau bisa makan infusoria, karena memang mulutnya masih kecil, jadi dia agak kesulitan kalau diberikan artemia. Jadi sebaiknya infusoria. Artemia pun kadang-kadang bisa dimakan, namun sebaiknya artemia yang baru berumur sekitar 1 hari, dia betul-betul baru menetas. Nah dia bisa memakannya. Apabila anakan ini sudah bisa memakan artemia, kelangsungan hidupnya akan tinggi, artinya dia akan bisa memakan artemia berikutnya yang kita berikan. Jadi memang seandainya ikan ini bisa memakan artemia, dia akan bisa hidup asalkan kita rutin memberikan artemia ke ikannya. Baik, jadi memang untuk awal-awal pemeliharaan anakan inilah yang memegang peranan penting, karena apabila dia tidak mau atau tidak bisa makan artemia, kemungkinan dia akan mati, kemungkinan besar dia akan mati, karena memang dia kelaparan. Kadang-kadang dia akan kesulitan mengejar artemia, apalagi kalau artemianya itu sudah berumur 2 hari 3 hari, dia akan lincah. Nah sebaiknya memang kalau bisa infusoria untuk anakan umur 1 hari ini. Anakan ikan killifish yang umur 1 hari ini sebaiknya kita berikan infusoria. Nah infusoria ini ada di channel saya cara membuatnya, silahkan dilihat. Apabila dia sudah berhasil memakan artemia, mungkin hari kedua dan ketiga dan seterusnya dia akan mudah memakan artemia yang kita berikan. Baik teman-teman, anakan ikan killifish ini sudah berumur sekitar seminggu. Dia sudah mau makan artemia, terlihat perutnya sudah mulai buncit ya, sudah menggelembung perutnya, dia sudah berhasil memakan artemia. Nah ikan-ikan ini kelangsungan hidupnya apabila dia sudah memakan artemia akan tinggi, sehingga asal kita jangan telat memberikannya. Kalau saya memberikannya sekitar 2 kali sehari, jadi pagi dan sore hari. Jadi memang apabila kita berikan makanan yang teratur, dia akan cepat berkembang. Tidak terlalu sulit apabila dia sudah memakan artemia. Baik teman-teman, ini anakan ikan killifish yang sudah berumur sekitar 2 minggu. Dia semakin terlihat semakin besar. Nah kita bisa memberikan artemia yang ya mungkin umur artemianya 2-3 hari dia masih bisa makan. Jadi masih bisa kita berikan artemia secara rutin, sehingga pertumbuhannya juga akan cepat. Nah sebaiknya juga kalau bisa sisa-sisa artemia yang mati di dasar akuarium atau di dasar wadah pembesarannya sebaiknya disipon pakai selang kecil, sehingga tidak menimbulkan amonia yang tinggi atau dapat meracuni anakan ikan. Ya mungkin 2-3 hari sekali disipon artemia yang matinya, karena memang artemia ini akan mudah mati di air tawar ya. Jadi mungkin berumur sekitar 1-2 jam.
umurnya di air tawar, sehingga dia biasanya akan mengumpul di dasar akuarium atau di dasar wadah pembesaran, sehingga nanti bisa menyebabkan meracuni anakan ikan kelipisnya. Sebaiknya memang kotoran-kotoran atau sisa-sisa artemia yang mati itu disipon. Nanti kita tambahkan air baru yang sudah diaerasi dulu. Anakan ikan kilipis yang umur sekitar 2 minggu ini bisa kita berikan cacing sutra, biar dia belajar makan cacing sutra. Sebaiknya cacing sutranya itu kita cacah dengan menggunakan cutter atau pisau, sehingga dia akan terpotong-potong, sehingga di ikannya itu akan mudah memakannya. Jadi sebaiknya untuk mempercepat pertumbuhannya, sebaiknya kita berikan cacing sutra yang kita cacah, sehingga dia akan mudah memakannya. Nah, sisa-sisa cacing sutranya itu sebaiknya kita sipon pakai selang kecil. Baik teman-teman, anakan ikan kilipisnya ini sudah berumur sekitar 3 minggu lebih sedikit ya, mungkin lebih 3 hari, hampir sebulan. Nah, dia terlihat sudah membesar, dan itu kelihatan jantan betinanya sudah nampak. Artinya yang jantan ekornya merah sudah kelihatan, jadi sudah menampakkan merahnya. Nanti bisa kita bisa pilih mana yang jantan, mana yang betinanya. Terutama yang jantan akan mudah karena dia berwarna merah ekornya. Nah, ini kemungkinan panjangnya sekitar 3 cm atau 2,5 cm atau 1 in lah. Ini sudah bisa dijual sebetulnya ini. Baik, nah nampaknya memang air ini sudah kotor. Nanti bisa saya dekatkan kameranya, bisa terlihat sudah kotor, dan memang sebaiknya dalam seminggu itu 2 kali pembersihan airnya atau penyiponan. Namun saya melakukan pergantian airnya itu biasanya hampir sekitar 70% saya buang. Saya menggunakan sipon, nanti saya tambahkan air baru sehingga ikannya akan segar. Tapi sebelum kita sipon atau kita bersihkan, sebaiknya kita bersihkan kaca-kacanya. Nah, dengan menggunakan busa juga bisa ya. Kita bersihkan kaca-kacanya pelan-pelan sehingga ikannya tidak terjepit. Setelah bersih baru kita lakukan pergantian air. Baik, ini akan saya ganti dulu airnya. Nanti bisa dilihat ukurannya, jantan betinanya sudah terlihat. Dan sebaiknya dalam pemeliharaan ikan kilipis ini diusahakan kalau bisa menggunakan filter busa sejak dia berumur sekitar 1 mingguan lah. 1 mingguan itu sebaiknya kita gunakan filter busa, karena dia selain menyaring air juga dia bisa menambahkan oksigen. Nah, filter busa seperti ini yang saya gunakan. Nah, seperti ini filter busanya. Nah, ini udah kotor, mungkin ntar bisa saya ganti ya. Nah, jadi sebaiknya memang seminggu 2 kali kita ganti dengan yang baru ininya, filter busanya. Nah, itu terlihat kan airnya kotor. Ini harus kita ganti. Khawatir dia nanti akan menimbulkan penyakit. Nah, ini juga sudah agak padat ya, karena dia ukurannya sudah semakin membesar. Nanti akan saya jarangkan lagi atau akan saya pisahkan yang besar-besar tersendiri, terutama jantannya. Nah, ini kebetulan juga ada 2 akuarium. Nah, ini juga sudah kelihatan membesar. Nah, ini jantannya terlihat kan ekornya sudah memerah, sudah berwarna merah. Baik, akan saya lakukan dulu pembersihan ikannya, pembersihan akuariumnya. Baik teman-teman, ini akuariumnya akan saya ganti air, namun sebelumnya akan saya bersihkan dulu dengan menggunakan spon ini. Permukaan kacanya itu kita gosok pelan-pelan sampai dia ikannya diusahakan ikannya tidak terjepit ya. Nah, pelan-pelan sampai semua permukaan itunya yang mungkin sudah berlumut atau licin bisa kita gosok. Nah,
Nah ini udah kotor, udah sekitar 3 hari ini nggak saya ganti ya. Baik teman-teman, saya melakukan penggantian air dengan menggunakan sipon ini. Ini ada kan kelihatan tuh, ada apa namanya jaring-jaringnya, dan saya juga kasih pembersihnya di sini. Jadi sembari saya gosok, sembari saya sedot, dan kemudian akan saya tambahkan air baru ini, tapi yang sudah saya aerasi. Jadi sembari saya tambahkan dan juga sembari disedot. Ini akan kita sedot ya. Nah itu sudah terlihat kan tersedot. Nah ini sembari saya tambahkan air yang tadi saya bilang sudah, ini air dari penampungan ya, air dari toren. Sembari saya tambahkan airnya. Namun ya cara ini ya ada yang bisa dilakukan di tempat teman-teman ataupun ada yang nggak bisa, karena memang tergantung kondisi airnya ya. Alhamdulillah di tempat saya ikannya tidak terlalu stres apabila saya terapkan cara ini. Udah tinggal kita tunggu sampai dia agak penuh. Nah ini kan filter busanya sudah kotor sekali ya, akan saya ganti. Ini akan saya ganti dengan yang baru. Nah itu udah terlihat kan airnya bersih, udah ikannya juga masih ada di bawah. Biasanya kalau ikan yang stres atau kekurangan oksigen dia akan di permukaan air. Nah ini kebetulan ikannya juga nyaman, tidak ada apa namanya, tidak stres lah istilahnya. Baik, yang satu lagi akan saya ganti airnya. Nah ini kan kotor sekali itu, kelihatan kan? Nah, ini udah telat sebetulnya, tapi ya alhamdulillah ikannya tidak banyak yang mati ya. Nah, saya ganti dengan yang masih bersih. Udah selesai teman-teman, 2 akuarium ini sudah saya kuras, ganti air, sudah saya bersihkan juga kaca-kacanya bagian dalamnya. Mudah-mudahan ikannya tidak stres ya, tapi sebetulnya ikannya sehat-sehat aja. Baik, nanti akan saya dekatkan kameranya biar terlihat ikan-ikannya kondisinya seperti apa. Nah ini kan terlihat ikan-ikannya airnya sudah bersih, dan ikan-ikannya juga sudah terlihat masih sehat ya. Nah mungkin nanti ikan-ikan ini akan saya pindahkan, terutama jantannya, karena sudah terlihat semakin membesar. Jadi jantan betinanya akan saya pisahkan sekitar 1 atau 2 minggu sebelum saya pijahkan. Nah ini ikan-ikannya juga, nah jantannya juga kelihatan, sudah mulai terlihat jantannya. Ini sudah berumur sekitar 3 minggu lebih 2 hari.
3 minggu lebih 3 hari, belum sebulan ini. Jadi sudah terlihat besar ya, sudah terlihat jantan betinanya, sudah terlihat, terutama jantannya sudah terlihat, dia warnanya ekornya merah itu. Baik teman-teman, ikan kilipisnya sudah saya ganti air tadi, dan ini sepertinya sudah sehat ya. Kemungkinan untuk video kali ini saya akan saya selesaikan sampai di sini, artinya sampai ikan-ikan ini sudah besar ya, sudah berumur sebulan. Seperti ini sudah siap dijual sebagai calonan ya. Mungkin sekitar beberapa minggu lagi dia, atau beberapa bulan lagi, antara sebulan lagi lah, dia sudah bisa dijadikan induk atau sudah bisa siap untuk dipijahkan. Baik, jadi ini sudah saya seganti air, dan perlu diingat teman-teman, apabila ingin membesarkan ikan-ikan kelipis ini sejak dia berumur sekitar 1 minggu sampai 2, 3 dan 3 minggu, sebaiknya berangsur-angsur airnya bisa ditinggikan ya, maksimal sekitar 12 cm lah, jangan terlalu tinggi karena dia nanti khawatir akan kesulitan mengejar makanannya, terutama seperti artemia ataupun kutu air. Dan untuk yang umur seminggu ke bawah, sebaiknya airnya hanya setinggi sekitar 5 cm lah maksimal, atau 3 cm, sehingga dia akan mudah apabila kita berikan makan, dia akan mudah menemukan makanannya dan tidak kesulitan untuk mengejarnya, karena dia lebih menyukai makanan hidup. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini teman-teman, artinya merawat dan membesarkan anakan ikan kelipis ya. Sepertinya memang agak sedikit ribet, tapi ya asal kita berusaha terus, insya Allah ikan-ikan ini akan hidup dengan baik ya. Memang ini ada sedikit kematian pada saat awal, disitulah risiko yang terbesar dalam pembesaran anakan ikan kelipis pada saat ikan itu masih berumur 1 hari, sehingga dia akan kesulitan untuk memakan artemia. Nah, makanya dibantu dengan infusoria. Mudah-mudahan dia dengan memakan infusoria akan semakin besar sedikit, dan dia bisa memakan artemia. Dan sebaiknya untuk yang berumur 1 hari, setelah saya sampaikan tadi, kalau bisa artemianya yang baru menetas, yang baru berumur 1 hari, karena artemia rata-rata kan 1 hari dia bisa menetas. Jadi itulah yang kita berikan untuk anakan ikan kelipis yang berumur 1 hari. Apabila dia sudah memakan itu, bisa memakan bisa memakan artemia umur sehari, itu dia akan kelangsungan hidupnya akan tinggi. Untuk berikutnya dia akan mudah memakan artemia. Namun ya itu perlu diingat, artemia yang mengendap di bawah, karena dia sekitar 2-3 jam dia akan mati ya, akan banyak di dasar akuarium. Itu harus sering dibersihkan sehingga nanti anakan ikannya tidak keracunan atau tidak terserang penyakit akibat penumpukan dari artemia yang mati di dasar akuarium atau dasar wadahnya berupa baskom atau apalah. Nah, itu harus dibersihkan. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Semoga bermanfaat, terutama untuk pecinta ikan hias kelipis ya. Nah, ini salah satu jenis ikan kelipis, Notobranchius guanteri red. Baik, ini sudah selesai, artinya sudah saya besarkan sampai sebesar ini. Kemungkinan ini sekitar 1 in ukurannya. Baik, terima kasih teman-teman telah menyaksikan video saya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Mudah-mudahan bisa mendukung channel saya terus berkembang. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya, sehingga nanti apabila saya upload video baru, teman-teman akan diberikan notifikasi. Dan apabila menyukai video saya, silahkan like-nya. Dan apabila ingin menambahkan atau ada yang ingin disampaikan, silahkan di kolom komen. Sekali lagi teman-teman, terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.